Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mano Pubang Gama Dhamma Mano Seta Mano Maya Mana Sace Padutena Basa Tewa Karo Tewa Tato Nang Dukaman Weti Jagang Wa Wahato Padang. Selamat siang, terima salam dalam nama Namo Buddhaya. Bapak Ibu bisa kunci kalimat Dharma yang tadi saya ulang. Ada di mana alamatnya? Pertanyaan saya, itu ada di mana persisnya? Ayo kita ulang bersama-sama. Ada yang ingat? Mano itu apa? Pikiran. Judul hari ini adalah pikiran. Mano Pubang Purwa, bahasa Sanskertanya. Mano Pubang Gama Dhamma Mano Seta Mano Maya. Pikiran itu adalah perancang, pendahulu. Pikiran itu adalah pemimpin yang pertama dari segala sesuatu. Menurut Dhamma, ketika kita berbuat, itu yang pertama muncul itu adalah pikiran, didorong oleh dari dalam. Siapa yang menciptakan maya, manomaya? Kalau purwa itu pubang, itu yang duluan, artinya yang mendahului, yang memimpin. Sekarang yang memimpin itu juga membuat segala sesuatu. Dalam term lain itu adalah sangkara, bahasa dharmanya. Sangkara atau sangkata. Ini saya cuma hafal-hafalan Bapak Ibu, bukan saya ahli. Saya menghafal ini apa, itu apa. Akhirnya ingat. Karena ingat, saya coba-coba sampaikan pada Bapak Ibu. Saya punya pertanyaan, mohon dijawab. Sebelum saya bertanya, saya cerita dulu, biar nggak tegang. Tadi pagi sebelum sarapan, yang ada kata banjarnya makanan,
Udah tahu ya, titik-titik bla bla bla. Alamatnya cari di yang ngajak makan, biar saya nggak promosi. Saya orang Banjar, dekat. Tempat lahirnya. Ini cerita ulang tahun. Tadi pagi function lepas makhluk, praktik abaya dhamma, abaya dana, abaya dhamma, membuat lega kehidupan, berasa nyaman. Yang tadinya sempit dikembalikan ke tempat yang proporsional, tempat hidupnya nyaman. Nah, itu ceritanya. Siap-siap, jangan tegang ya. Pertanyaannya gampang. Bapak Ibu, ada barang, ada benda, tapi tidak bisa dilihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau nggak bisa dilihat itu nyata atau tidak nyata? Nyata atau tidak nyata? Tidak nyata. Sepakat tidak nyata kalau nggak bisa dilihat. Misalnya makhluk halus, itu bisa dilihat tidak? Nyata tidak makhluk halus itu? Tidak ya, karena tidak melihat. Oke, sudah dijawab. Ini tanya jawab saja biar gampang. Ya, yang tidak nyata itu apakah tidak bisa dibuktikan tidak ada? Misalnya, nih karena bilangnya tidak nyata, kita jalan-jalan di mana ya, di hutan atau di jalan bebas, terserah. Ada kerikil tajam, ada puntung rokok. Bapak Ibu kalau tahu kira-kira menghindar atau tidak? Kalau lihat ada bukan duri, kalau di jalan itu biasanya pecahan beling. Kira-kira menghindar atau tidak? Kalau tidak menghindar, keinjak, ada rasanya tidak? Ada rasanya tidak? Jangan loncat duluan. Aduh, itu kalau udah nginjak. Itu pun kalau punya rasa. Rasanya juga kalau nggak ada ingatan bahwa itu adalah buruk atau tidak enak. Kira-kira perasaan, pengalaman itu berhubungan dengan pikiran yang namanya ingatan, juga kehendak bebas. Saya pilih yang mana? Jalan yang kondisinya aman atau jalan yang kondisinya tidak aman? Kita punya free will, keinginan bebas. Bebas pilih ya. Kalau disuruh pasti menghindar. Kalau yang sulit-sulit atau yang susah-susah. Betul begitu ya? Betul nggak ya? Kalau nggak betul diulang lagi ya pengumumannya. Jalan-jalan banyak duri. Siapa yang mau berani injak? Ini bebas. Mau mengembangkan kekuatan fisiknya,
Kalau dulu di kampung supaya tahan bacok itu ngembangkan ilmu apa kira-kira kalau gitu ceritanya? Supaya kalau ketemu perang tapi di sana udah selesai perangnya, udah ngaku kalah. Katanya Iran menang. Betul nggak? Semoga. Bukan saya membela, maksudnya jangan sampai lama-lama perangnya, nanti harga-harga tambah munggah. Kita semua pingin aman ya, nggak mau ada perang berlama-lama. Jadi doanya semoga salah satunya ngibarkan bendera putih. Kalau bendera kuning tuh ke rumah duka. Ya, yang tidak nyata kalau dibikin analogi barang atau benda, Bapak Ibu kalau ditawarkan kira-kira mau nggak nerima? Nih saya banyak buah, mau terima nggak Bapak Ibu? Kalau nyata ini buah, sini sukanya buah apa? Saya baca berita Ibu Gubernur senang promosi durian. Durian mana nih? Durian Jombang apa durian mana? Saya sebut Jombang karena saya pernah puasa di Jombang. Enak sekali tinggal di Jombang. Waktu di Jakarta lockdown, Bapak Ibu. Sedangkan saya di Jombang lockdown. Bunyinya dekat sekali. Dan tekanannya sama. Lockdown. Satu bahasa Inggris down, bikin down. Saya di Jombang puasa banyak makan lauk daun, nggak pakai tekanan. Buah itu punya rasa. Bapak Ibu paling senang rasa apa? Paling senang rasa manis ya. Contohnya macam-macam ya. Salah satunya tadi durian. Ini kita lagi travel di toko buah nih. Biasanya namanya berat-berat. Saya hari ini yang enteng-enteng saja. Mikir buah. Buah apa yang paling nggak enak? Dan buah apa yang paling menyenangkan? Kalau Bapak pengen terima, Bante kasih. Atau yang di atas kasih. Yang di atas siapa Bapak Ibu? Jangan tanya saya ya. Itu loh yang di loteng. Lantai 2 mallnya. Itu yang di atas. Kalau kita posisi di bawah. Tadi saya tanya, belum dijawab. Kalau dikasih buah yang nggak enak, saya pikir Bapak Ibu bisa menghindar kalau saya pecahkan rahasia atau namanya buah apa itu. Tapi kita setiap hari menemui buah macam itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau buah itu hidup di hutan, sudah pernah nggak datang ke hutan, ketemu buah, dihalong,
itu atasan Banjarmasin 5 jam, itu banyak buah. Sepanjang tahun dulu ada buah, tidak pakai musim. Oh iya, ngomong-ngomong tentang rasa buah tadi, kita menemui pada tiap-tiap orang kasih buah sama kita. Diajak temanan, diajak kenalan, atau diajak ngobrol, kasih buah yang paling sedap, buah hasil bikinan langsung, instan, muncul di mukanya. Buah apa itu bisa muncul di muka? Spesifiknya lewat bibir, esem. Buahnya itu kalau nggak senang gimana mulutnya? Gimana? Lengkungannya ke atas ke bawah? Nah itu buah yang Bante ceritakan. Orang-orang yang belum memahami mana yang disenangi orang lain, biasanya kasih buah yang asli. Buah yang asli itu biasanya belum manis. Ada yang asam, ada yang pahit, ada yang nggak berasa, nggak tentu. Tapi bukan nano-nano. Kalau nano-nano itu bikinan pabrik. Orang itu pengen rasa tapi tidak kesampaian rasanya. Siapa namanya? Bagaimana pengalamannya? Nah respon baliknya itulah buah yang disampaikan atau diberikan oleh siapa? Oleh lawan bicara. Bapak Ibu biasanya kan pengen dikasih balasan atau direspon balik dengan yang menyenangkan, biasanya begitu. Tapi kalau yang didapat kebalikannya itu sama seperti buah yang dihasilkan oleh suasana hati. Siapa suasana hati siapa? Suasana hati orang yang diajak ngobrol. Kita berbicara tentang perasaan dulu, bukan yang lain. Karena perasaan ini adalah salah satu tanda kita berpikir atau punya pikiran. Nah kalau umumnya gampang, nggak usah diurus. Seperti pohon di hutan, nggak usah diurus. Kalau orang tanya baik-baik, biasanya jawabnya kalau nggak penuh sandiwara, drama Korea, pasti suasana hatinya seperti yang Bante ceritakan yang awal tadi. Nggak tahu harus bersikap bagaimana, pokoknya terserah suasana saya. Kalau saya lagi marah, saya ungkapkan, saya lepaskan, saya tuntaskan. Begitu pikirannya. Tapi kalau yang di depan itu orang yang akan dicari sesuatu keuntungan, ini baru dirubah sedikit senyumnya yang tadi melengkung bawah diubah jadi melengkung ke atas. Sedikit kura-kura makhluknya dimunculkan. Kura-kura ya. K-nya diganti P.
supaya kelihatan bisa ada udang berenang atau sembunyi di balik itu. Itu apa Bapak Ibu? Itu adalah pikiran yang merancang sesuatu. Bapak Ibu, kita menjadi baik dan buruk itu bukan karena oleh pengalaman kehidupan kita yang sulit atau tidak baik-baik, tetapi dibikin oleh perancang atau mesin digital yang sangat powerful. Pernah nggak memikirkan kenapa kita bercita-cita bisa kesampaian, tapi ada yang nggak kesampaian? Yang kesampaian happy, senyumnya tumpah di mana-mana. Tapi kalau nggak kesampaian, bagaimana ceritanya? Bapak Ibu, semoga tidak mengalami yang itu. Kalau mengalami, nggak usah bagi-bagi stresnya. Kalau dulu Bante Kanti yang membimbing, kasih broto wali, biar tahu pahitnya air liur, sepahit isi otaknya. Tapi kalau nggak diajari, ini adalah proses berpikir, tambah pusing. Meditasi maunya menghilangkan pikiran gawat darurat, kacau balau, kok malah tambah pusing ya disuruh meditasi. Saya begitu kena stres, stroke, harus meditasi kata Oma biar sembuh Bante. Saya bingung. Belum ada klinik meditasi untuk menyembuhkan orang sakit di Indonesia ini. Kok tiba-tiba saya disuruh meditasi biar sembuh penyakitnya. Itu terjadi kira-kira 10 tahun yang silam. Awal-awal kena serangan yang siang, bukan fajar. Kenanya siang. Setelah ceramah makan siang, SPD tahun 2011. Itu cerita stroke personal saya sendiri Bapak Ibu, yang saya sampaikan. Jadi yang jahat itu bukan duren, yang jahat itu pikiran jahat. Ngomong, kamu ini kenapa bikin stroke? Kalau muncul pikiran seperti itu, itulah pikiran jahat. Ya, saya heran, yang jahat kok duren. Ya, karena setelah makan duren orang bisa sakit. Betul tidak itu? Kira-kira. Padahal duren tidak bisa berpikir. Kecuali durennya itu sebutan bagi Bapak A. Itu loh si duren. Nah, itu betul bisa berpikir kalau itu duren. Serius. Ternyata tidak. Kita bisa sakit pikiran, jangan sakit mental ya, itu terlalu berat bahasanya. Sakit pikiran karena tidak sehat pikiran kita. Yang membuat pikiran kita tidak sehat atau membuat kita sakit karena susunan kebahagiaannya kocar kacir, ada di mana-mana, carinya susah. Kadang-kadang kita cari bahagia di toko obat, itu yang obat.
Ada nama obat ini dekat dengan si Paman Adul. Saya tanya, Paman Adul jualan obat? Jual. Tramadol. Tram dan adal. Tanya apotek, ada nggak ada obat itu? Itu obat huruf K. Merah atau hijau K-nya. Kalau berbahaya. Apoteker ngerti ini. Kalau kita lagi sakit di mana-mana nggak enak. Apa obat dari pikiran yang sakit, Bapak Ibu? Obat yang paling manjur dari sakit itu, lupakanlah, ya, atau lepaskan sakitnya. Ya, tapi lepaskan sini bukan dilampiaskan ya. Ada orang marah-marah sakitnya lalu dilampiaskan, marah-marah sini, marah-marah sana. Bukan ini maksudnya. Ini lepas penyakitnya yang dilepas, bukan emosinya. Jadi kalau pikiran lagi sakit, harap lupakan. Caranya lupa gimana, Bante? Bapak Ibu datang ke wihara itu mau hiburan dharma atau mau dengar cerita aja? Terus menghipotesa maksudnya Bante ceramah itu apa ya kira-kira? Apa begini maunya? Enggak Bante, kita mau kayak pergi ke Inul Pista. Ngapain? Nana, lupa deh persoalan rumah. Saya nggak yakin Bapak Ibu. Coba bawa berbaring mau tidur. Apakah saudara betul-betul bisa lupa? Kalau hanya cara melupakannya, menggantikannya dengan hiburan sebentar. Pohon kalau masih ada akarnya Bapak Ibu, dipotong dahannya, cabangnya, itu masih bisa terubus atau bersemi, masih bisa hidup, muncul tunas yang baru. Lalu bagaimana Bante? Pastikan bongkar tanah sekitar pohon itu, lihat akarnya, dan cabut atau bikin mati akar-akar itu. Akar dari penderitaan kita menurut Dhamma itu bukan berasal atau berdasar dari orang lain. Kalau kita timpakan kesalahan atau kesusahan kita atas pengalaman yang tidak nyaman, itu sama saja kita cari kambing hitam. Ya, mana-mana kambing hitam itu lebih laku. Kambing putih disembunyikan. Atau ntar nanti kapan ngecatnya warna hitam atau warna hijau sesuai keinginan. Jadi kalau kita mau happy, akar persoalan kehidupan kita yang paling serius bikin kita happy, bikin kita senyum sekaligus meringis, itu adalah terletak di dalam sana, lebih gede buah kelapa. Dulu Bante-Bante atau umat-umat luar negeri itu nyebut kepala itu kelapa, nyebut kelapa kepala, bolak-balik ketukar. Kita yang dengar juga lama-lama ikut ketukar.
ngikut pola dia bantai-bantai dari luar itu. Dia belajar bahasa Indonesia wajar lah, nggak ngerti langsung. Jadi kita ya senyum-senyum aja, kok gini ya belajarnya. Ya Bapak Ibu, kepala kita ini masih besar kelapa loh, buah kelapa, tapi di kepala kita ini banyak potensi atau kemampuan. Bapak Ibu, kita semua lahir sama dari orang tua, mau itu punya harta banyak atau sedikit. Waktu kita lahir semuanya cuman bawa kaki 2, tangan 2, mata 2 biji, telinga 2 daun, lubang hidung 2, mulut cuman 1 ya, nggak boleh 2, apalagi lidahnya nggak boleh 2. Itu ular kalau bercabang. Kalau ada yang cabang lidahnya ilat itu namanya ulo. Ular itu keluar lidahnya cabang, ngomong sebelah kiri sebelah kanan itu beda, itulah manusia ular. Namanya perumpamaan itu. Kalau sesungguhnya nggak ada manusia ular itu. Tapi kalau mau jadi biku ditanya loh, kamu manusia bukan? Siapa pun naga. Itu serius Bapak Ibu, kalau mau jadi biku pasti ditanya manusia bukan? Laki-laki bukan? Manusosi, purisosi, itu bahasa Palinya. Kalau jawabnya nati bante, karena dia tidak bisa ngomong ama bante, otomatis gagal, nggak jadi biku. Itu zaman dulu ada naga pengen jadi manusia, pengen jadi biku, nyamar dia jadi manusia laki-laki. Karena dia betul-betul bukan manusia, ditanya Upajaya dan Acarya, manusia bukan, laki-laki bukan. Begitu. Nah, kembali pada akar yang kita bicarakan. Akar pikiran kita itu ada di mana dan seberapa banyak jumlah yang nyata menurut ilmu pengetahuan. Manusia itu hidup dari organ jantung, itu baru soundingnya jantung. Organ yang lain sistem koordinasi otak. Kalau omong-omong otak, plesetan otak itu orang yang bisa mikir. Ya Bapak Ibu, wah dasar nggak punya otak, ngomongnya gitu berarti nggak bisa mikir. Apakah betul yang mikir itu otak? Jawabannya tidak begitu iya atau tidak. Karena menurut Dhamma, otak itu adalah organ materi atau bahasa Palinya rupa. Sedangkan organ batin yang berpikir itu namanya nama. Jadi ada 2 hal yang kita bicarakan, nama dan rupa. Tapi kalau diaduk-aduk nama dan rupa dalam bahasa lain,
bisa ketemu memang, misalnya ting gitu. Kalau dulu ada film membuka sesuatu, melempar sesuatu, ting gitu. Sudah tahu itu filmnya apa? TVRI zaman dulu ini, orang-orang tua nih, makanya saya tanya. Gepeng dan Jojo pernah dengar ya filmnya? Ting, ting itu barang atau benda, tapi juga bisa juga mikir. Kalau bahasa ono, bahasa orang sebelah, bahasa Paman Nadul, percaya gak percaya, Adul itu orang Indonesia, tapi begitu dia ganti paspor namanya Semi DLL. Betul Bapak Ibu, waktu ke restoran ketemunya barangnya sama, tapi panggilannya lain. Hanya karena tempatnya beda. Kalau tempatnya di bambu-bambu, di tim enak rasanya, bukan hakau. Ada yang bisa nebak apa nama makanannya? Dim. Namanya dim sum. Tapi kalau ditaruh di gerobak namanya kok jadi siapa? Si A itu. Siapa? Barangnya sama bukan? Yang merasakan happy dan menderita unhappy, barangnya sama atau berbeda? Di mana tempatnya? Sama atau berbeda? Renungkan Bapak Ibu, ini pertanyaan saya tanya jawab hari ini. Karena katanya pikiran itu punya kemampuan mengecap, merasakan, mengingat, mendeskripsikan dan membuat sulit menjadi mudah atau sebaliknya yang mudah dipersulit. Makanya ada semboyan, kalau bisa dipersulit kenapa Terima kasih. Mau ngapain habis terima kasih? Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Itulah hidup. Mulai sekarang pertanyakan itu pada diri kita masing-masing. I'm become happy or unhappy? Mau bahagia atau mau menderita? Kalau ketemu menderita, tanyakan ulang. Kalau Bante atau Acanca, pertanyaannya serius. Kenapa kamu lahir? Kenapa aku lahir? I don't know. Wo tahu. Kada tahu orang Banjar. Di sini apa? Mbuh. Pendek amat. Susah-susah, I don't know. Wo tahu di sini mbuh. Gampang amat bahasanya. Ini saya belajar banyak ngapal ini, baru ketemu. Kapan ya saya nyampaikan ini supaya bisa senyum. Jadi kita pertanyakan, kalau kita happy, tanya juga. Kalau kita susah, sama, kita tanya juga sama. Apakah saya betul ingin menderita? Atau kenapa saya menderita? Di mana tempatnya? Kita tanyakan aja, alihkan emosi yang lagi down itu menjadi konstruktif, menjadi bangun.
batin kita menjadi berkembang atau menjadi lebih indah, lebih bermekaran, berbunga-bunga. Bukan karena lihat si Dewi bunganya, Dewi Mandiri atau Dewi Peri, Dewi Mandiri. Dewi tadi puspa atau bunga. Ada tanda batin yang sehat, ada tanda batin yang kurang sehat. Kalau Bapak Ibu sudah mulai ada rasa berat, itu tidak sehat. Kalau nyaman, jangan dianggap ini sudah sehat. Tanda sehat itu pikiran mampu melihat ini baik atau buruk. Kalau belum sehat, ini kebanyakan susah hati saja. Jadi supaya sehat betulan, mulailah belajar Dhamma, memasukkan kosakata satu-satu ke dalam batin kita. Apa itu bahagia? Apa itu batin yang bebas? Apa itu batin yang tanpa penderitaan? Pelan-pelan. Mungkin nggak bisa setiap hari satu, seminggu satu. Nggak bisa seminggu satu, setiap purnama satu. Tanda batin yang sehat itu adalah tidak lagi memiliki debu pengotor pikiran. Karena debu pengotor itulah yang membuat kita merasa nggak nyaman. Buktinya apa? Bapak Ibu kalau rumah pertama kali kita datang baru beli atau baru dapat nih, atau apartemen atau apalah namanya rumah, kira-kira itu berapa senti debunya yang ada? Sudah pernah tahu belum? Kalau sampai bisa 5 senti debunya, kira-kira gatal atau lembut di kulit kita? Gatal ya. Nah kalau sudah gatal diapain supaya tidak gatal? Itu yang harus kita tempuh. Nah hidup kita juga gitu. Begitu lahir ada kondisi yang tidak baik. Bila pikiran, ucapan bertindak yang buruk atau salah, keliru, maka penderitaan akan mengikuti. Mana saja padutena, basa tiwa karo tiwa, tato nang duka manweti, sakangwa wahato padang. Itu kalimat Dhammapada apa yang disebut Yamaka Waga pertama, syair berpasangan. Kalau kita ingin sehat, ingat pada Dhammapada yang nomor 1 ini, ajaran Sang Buddha tentang pikiran. Kalau kita ada sesuatu yang tidak baik, itu pasti bikin kehidupan kita susah atau menderita. Nah oleh karena itu hari ini Bante mengajak jangan lupa pesan Sang Buddha tentang pikiran, syair pertama Dhammapada Yamaka Waga ini. Apa yang disebut pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pendahulu, pelopor. Seseorang yang berpikir, berbicara dengan buruk, maka penderitaan akan mengikuti seperti roda pedati mengikuti langkah kaki lembu. Nah itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini.
Semoga Bapak Ibu bisa meresapi dan mengubah batinnya menjadi lebih bahagia dengan renungan Dhamma yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Sabya Sata Bhavantu Sukhitata.